Kita sampaikan tentang aspek hukum metode pembayaran dalam transaksi bisnis melalui media sosial. Pada mata kuliah kita di aspek hukum dalam bisnis. Tujuan pembahasan kita ini untuk mendeskripsikan berbagai metode pembayaran dan undang-undang yang mengaturnya. Media sosial merupakan cara yang paling efektif untuk mencapai pundi-pundi keuangan dengan menggunakan media sosial sebagai promosi dan transaksi bisnis. Juga bisa menjadi kerugian ketika terjadi wan prestasi dalam perjanjian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik atau alat cetaknya yang merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu mendapat perhatian bagi pelaku usaha dan konsumen sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan transaksi usaha melalui media sosial. Perkembangan teknologi di bidang komputer maupun informasi yang semakin pesat dari hari ke hari, perkembangan itu pada akhirnya memunculkan dua hal sekaligus, yaitu harapan dan kekhawatiran. Terlebih bagi pihak yang bergerak dan memanfaatkan sumber daya data dan informasi. Perkembangan tersebut lambat laun akan berimbas pada perubahan paradigma dari hal sederhana hingga ke perubahan kompleks. Perubahan paradigma tersebut adalah dengan penggunaan media sosial sebagai alat untuk mempresentasikan diri, interaksi, kerjasama, dan berbagi komunikasi, bahkan membentuk komunitas sosial dengan pengguna lainnya. Media sosial menjadi babak baru dalam era peradaban manusia. Media sosial pun berkembang pada beberapa jenis, misalnya social networking, blog, microblogging, social sharing, bookmarking, maupun media konten bersama lainnya. Berbagai jenis dan karakter media sosial tersebut memungkinkan seseorang untuk lebih mengefektifkan serta mengefisiensikan waktu serta jarak untuk menuangkan ide atau diskusi panjang lebar tanpa perlu kopi darat, cukup dengan PC atau smartphone saja atau laptop seperti halnya yang kita lakukan saat ini melalui media Zoom ini. Pada perkembangan selanjutnya, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk performa diri, akan tetapi media sosial menjadi metode yang paling efektif untuk meraih pundi-pundi keuangan dengan menjadikan media sosial sebagai promosi dan transaksi bisnis. Bagi pelaku bisnis elektronik, tentu saja pemahaman dalam berbagai aspek hukum, terutama terkait dengan transaksi dan metode pembayaran, menjadi penting untuk dipelajari. Hal tersebut sebagai kehati-hatian jika terjadi wan prestasi di tengah kontrak perjanjian. Sudah menjadi hal yang lumrah apabila banyak kalangan masyarakat mempergunakan transaksi secara online, orang lebih banyak melakukan belanja secara online. Hal ini karena belanja online lebih mudah, praktis, cepat, dan efektif. Selain itu, dengan media online, setiap orang bisa melihat berbagai pilihan barang yang diinginkannya tanpa perlu bergerak dari satu tempat ia berada. Tidak perlu beli BBM, tidak perlu naik Grab, naik Gokar, ataupun bayar parkir, dan lain sebagainya. Untuk lebih mempermudah transaksi tersebut,
konsumen bisa melakukan pembayaran dengan lebih fleksibel. Sistem pembayaran dalam transaksi jual beli bisa melalui COD, cash on delivery. Cash on delivery adalah pembayaran secara tunai yang dilakukan saat barang telah sampai di rumah. Transaksi pembayaran melalui tatap muka secara langsung atau COD dianggap lebih aman dan banyak dijadikan pilihan oleh konsumen. Metode ini biasa dilakukan dengan cara adanya perjanjian pertemuan antara pembeli dan penjual. Barang segera diberikan begitu pembeli menyerahkan uang seharga barang yang dibeli sesuai dengan kesepakatan. Aspek hukum sistem pembayaran melalui cash on delivery diatur di pasal 15 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara handal dan aman serta bertanggung jawab beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Transfer bank. Transfer adalah pemindahan jumlah dana tertentu dari rekening seseorang nasabah ke nasabah lain dengan waktu yang cepat dan aman. Bank adalah metode yang paling banyak digunakan dalam transaksi bisnis online. Hal ini karena caranya cukup mudah dan cepat, terutama bagi seseorang yang telah memiliki layanan internet banking atau mobile banking. Metode ini memerlukan kepercayaan yang cukup besar, sebab kadangkala sering terjadi penipuan melalui metode ini, seperti halnya struk bukti transfer yang dipalsukan oleh pembeli. Aspek hukum sistem pembayaran dan transfer diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Seiring dengan peningkatan perkembangan transaksi dengan media transfer dana dan permasalahan yang terjadi, diberlakukan pengaturan yang menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana, serta memberi kepastian dari pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana tersebut. 3. Kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu plastik yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran transaksi yang dananya merupakan pinjaman dari pihak bank. Aspek hukum sistem pembayaran melalui kartu kredit ini diatur di pasal 1 ayat 11 tahun 98 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Keabsahan kontrak elektronik. Jual beli melalui medsos pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, di mana jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan, serta harga atau barang atau jasa tersebut. Jual beli melalui media sosial dan konvensional, perbedaannya hanya pada media yang digunakan. Jika pada jual beli konven, para pihak harus bertemu langsung di suatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperjualbelikan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut. Maka transaksi yang menggunakan medsos hanya memerlukan media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antara pembeli dan penjual. Info elektronik dan dokumen elektronik atau alat cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah karena merupakan pelunasan dari alat bukti hukum yang sah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Tidak berlaku pada surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Manfaat adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik adalah: pertama,
Bila ada perusahaan yang mendaftarkan nama domain dengan maksud menjelekkan produk atau merek atau nama tertentu, perusahaan tersebut bisa dituntut untuk membatalkan nama domain. Dua, mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Tiga, dapat memberikan peluang bagi bisnis baru dari dan bagi para wira swasta di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia. Empat, memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia maupun di Indonesia dapat diadili. Bila ada yang melakukan transaksi kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik kartu, secara jelas bisa dituntut melalui hukum. Adapun berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 4 syarat sahnya suatu kontrak. Ini kan kita bahas di semester 3 kemarin ya. Pertama, adanya kesepakatan pihak yang berkontrak. Dua, pihak-pihak yang berkontrak memiliki kapasitas dan kewenangan hukum. Berarti apa? Kecakapan para pihak. Tiga, suatu hal tertentu. Empat, suatu klausa yang halal atau sebab yang halal yang menyangkut subjek pembuat kontrak maupun objek dari kontrak tersebut. Akibat hukum dalam transaksi bisnis melalui media sosial jika terjadi one prestasi sesudah melakukan pembayaran. Perkembangan media sosial pada awalnya hanya digunakan sebagai akun pribadi, namun saat ini sudah banyak digunakan menjadi akun bisnis berupa jual beli elektronik. Perkembangan ini muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat. Salah satunya adalah media sosial. Namun karena bukan akun khusus jual beli dan kontrak perjanjian dilakukan tanpa tatap muka, sehingga masih memunculkan adanya risiko seperti halnya one prestasi. Beberapa permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli melalui media sosial, pertama adalah masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis, sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran. Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik, misalnya pengambilan data oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan. Tiga, adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hal ini bisa terjadi khususnya bagi mereka yang belum mahir, kurang pengalaman dalam menggunakan teknologi informasi. Kehilangan kesempatan karena gangguan pelayanan ataupun server. Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sudah sedang ramai-ramainya, tetapi internet tidak dapat diakses karena masalah teknis sehingga kesempatan lewat begitu saja.